Sepanjang hari aku ditertawakan semua orang dan dijadikan bahan sindiran. Hanya kepahitan yang diberikannya kepadaku untuk makanan dan minumanku. Saudara mungkin tidak pernah hidup seperti Yeremia yang dia menulis seperti ini. Sepanjang hari aku ditertawakan semua orang. Dia khotbah. Khotbahnya tidak hanya ngomong, dia peragakan khotbahnya. Tidak ada satupun orang yang mendengar, semua menertawakan. Kalau sekarang saya suruh khotbah memperagakan khotbah saya, mungkin orang juga akan menertawakan saya. 40 tahun dia melakukan itu, tidak ada orang yang mendengarkannya, semua orang menertawakannya, dan dijadikan bahan sindiran, disindir sana, sindir sini, omongin sana, omongin sini. Dan dia bilang, Tuhan, hanya kepahitan yang diberikannya kepadaku untuk makanan dan minuman. Tiap hari makanannya pahit, minumannya pahit, kata-kata yang pahit, sorot mata yang pahit, omongan yang pahit. Mukaku digosokkannya pada tanah, gigiku dibenturkannya pada batu sampai patah. Saudara pernah diomongi orang? Pernah disindir-sindir? Saudara pernah? Saya pernah. Saudara pernah diremehkan orang? Saudara pernah direndahkan orang? Itu bisa mendatangkan kepahitan. Nah, kalau tiap hari yang dikasih kepahitan, hurt people hurts. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Ingat baik-baik, pernah ketemu dengan orang seperti itu? Baru ngomong 2 kata, 2 kalimat, kita sudah bisa menebak, dia lagi terluka ini. Kalau ini di rumah, istri kepahitan, semua yang lain bisa kena kepahitan, saudara. Kalau suaminya yang kepahitan, istrinya juga kepahitan. Karena hurt people hurts. Pertanyaan saya, sampai berapa lama saudara akan menyimpan kepahitan? Karena saya sudah pernah khotbah di sini, orang yang menyimpan kepahitan itu seperti menyimpan racun buat dirinya sendiri. Ingat ilustrasi saya, kalau saudara meneguk baygon, jangan mengharapkan tetangga depan rumah yang mati. Tetangganya lewat, mati kamu. Yang mati yang minum baygon. Amin. Kalau saudara digigit ular, ingat ilustrasi saya, ada 2 pilihan. Pergi ke dokter cabut racunnya, atau cari sabit kejar ularnya. Belum ketemu ularnya, mati di tengah jalan. Karena racunnya sudah membunuh saudara dulu. Itu orang yang punya kepahitan. Kepahitan itu hubungannya erat sekali dengan dendam dan amarah. Sedikit marah karena ini belum dikeluarkan. Saudara, hanya ada satu yang bisa menolong saudara untuk lepas dari kepahitan, ialah kalau saudara mengingat kasih setianya. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Artinya, kalau Tuhan aja masih mengampuni kamu, kenapa kamu tidak bisa mengampuni dia? Kalau hari ini Tuhan masih bisa mengampuni dan besok ada pengampunan dan besok ada pengampunan, kenapa kamu menyimpan terlalu lama? Apa susahnya mengampuni? Pak, saya tidak bisa mengampuni, saya tidak sanggup. Itulah sebabnya kamu perlu kasih karunia. Perlu pertolongan daripada Tuhan supaya bisa melakukan. Amin. Berapa lama lagi engkau akan menyimpan kepahitan yang rugi saudara? Saudara pernah bertemu dengan orang dan dari wajahnya saudara bisa menebak, oh dia penuh kepahitan. Bertobat. Yeremia tidak mau seperti itu. Dia curhat kepada Tuhan. Nanti saudara lihat di ayat-ayat berikutnya. Oh saudara-saudara, kalau engkau dijelekan, engkau diremehkan, engkau direndahkan, jangan simpanlah. Saya suka nenek saya, punya filosofi. Saya baru mengunjungi nenek saya, 93 tahun, masih nyuci ke sungai. Masih jualan sembako. Salah satu filsafat hidupnya itu, kayak orang Jawa, le sing waras ngalah. Belajar merelakan. Orang yang tidak mau mengampuni itu seperti membawa beban yang bukan miliknya sendiri. Pernah saudara salah membawa koper? Udah berat, bawanya sampai di tempat, ya salah, ini bukan koper saya. Orang yang punya kepahitan seperti itu. Serahkanlah pembalasannya kepada Tuhan. Tugas saudara mengampuni, pembalasan adalah haknya. Saudara mau membalas menggantikan seperti Tuhan, berat. Serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Berikutnya, kalau saudara ingat kasih karunia Allah yang selalu baru setiap hari, saudara akan hidup
selalu dipulihkan. Kapan saja saudara bisa menerima pemulihan dari Tuhan, karena selalu baru. Selalu baru. Tidak pernah basi kasih karunia Tuhan. Kalau ada saudara yang mengalami nasib seperti Ratapan 3 ayat 17-18, saudara perlu kasih karunia Tuhan. Telah lama aku tak merasa sejahtera. Lama tidak merasa sejahtera. Sudah lupa aku bagaimana perasaan bahagia. Kebangetan sekali saudara. Ada orang sudah tiap hari gitu, tidak ada bahagianya, senyumnya tidak ada. Karena dia sudah lupa bahagia itu kayak apa. Kasihan kan saudara. 40 tahun. 40 tahun melihat bangsanya dijajah, teraniaya, hidup serba kesulitan, tidak ada orang yang senyum sama sekali. Mungkin saudara bisa lupa. Aku tak lagi mempunyai kemasyuran, lenyaplah harapanku pada Tuhan. Kalau saudara bertahun-tahun menghadapi himpitan dan persoalan, yang paling pertama kali diserang adalah harapan saudara. Bukan hanya es batu yang bisa hilang dimakan waktu, bukan hanya es batu. Harapan saudara bisa hilang karena menunggu terlalu lama tidak ada pertolongan. Kalau harapan sudah hilang, maka seperti tadi, kalimat orang yang kehilangan pengharapan ialah nasib, Pak. Udah takdir, mau apa lagi? Saya sih berdoa, Pak, tapi sudah lama berdoa, bertahun-tahun berdoa, sudah tidak ada harapan, Pak. Udah, saya tidak usah mau berdoa, tidak usah baca Alkitab, tidak usah ibadah. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan. Nasib. Kalau saudara sudah sampai, nasib, Pak, punya suami satu aja kurang ajar. Nasib saya, Pak. Mau apa lagi? Bahaya, saudara. Seperti orang yang 38 tahun di pinggir kolam itu. 38 tahun menanti kesembuhan, didatangi oleh juru penyembuh dari Nazaret yang terkenal namanya Yesus Kristus, dan mengajukan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Kalau saudara yang menderita 38 tahun jawab apa? Yes, saya mau sembuh. Dia tidak jawab itu. Dia bilang, bagaimana saya sembuh? Saya ini lumpuh. Tentu saja yang duluan masuk ke kolam adalah yang penyakit kadas, kurap, yang masih bisa jalan. Saya lumpuh, tidak bisa. Kalau toh saya mau, tidak ada yang angkat saya menuju ke sana. Dia cari alasan. Dengan kata lain, gimana? Udah nasib saya ini. Nasib. Bahaya. Saudara yang sudah sampai kepada kesimpulan, ya nasib. Harapan saudara habis. Saudara pernah ketemu orang yang sudah kehilangan harapan? Saudara kehilangan gairah untuk hidup. Kesukaannya manjat tower Telkomsel. Waspadai saudara, kalau harapan saudara mulai redup karena menunggu terlalu lama, ingat, kasih setianya selalu baru. Artinya apa? Besok masih ada harapan yang baru. Karena selalu baru. Besok pasti ada pertolongan Tuhan yang baru, ada mujizat yang baru, ada cara Tuhan yang baru. Besok masih ada harapan. Haleluya. Harapan itu penting sekali bagi kehidupan saudara. The future of your life is the future of your hope, orang bilang. Masa depan saudara tergantung dari harapan saudara. Masih punya harapan? Waspadai kata ya nasib. Ya nasib. Sedikit saja saudara sudah sampai kesimpulan, nasib, Pak. Saudara tidak akan berharap lagi. Saya mau seperti mertua saya dulu. Mertua saya sakit, kena stroke 15 tahun. Awal-awalnya stroke itu, kalau saya datang ke Jakarta mengunjungi, saya berdoa, dia minta saya mendoakan. Dia ambil tangan saya, suruh tumpang tangan, dia suruh membacakan firman dan sebagainya. Saya pernah bawa ke Senayan, dia semangat sekali. Ada Bapak Rehat Ponke lagi, ada KKR, dia mau. Setelah mungkin tahun ke-7 atau ke-8, dia tidak mau lagi. Tidak mau didoakan, tidak mau baca Alkitab, tidak mau ikut kebaktian, tidak mau diajak KKR. Saya pikir dia sudah sampai kepada ya nasib. Ya nasib. Bahaya sekali. Waspadai saudara. Kita kembali. Bukan hanya memulihkan, kasih karunia, kalau saudara ingat bahwa selalu baru rahmatnya setiap hari.
melegakan hati. Ayat 20-21. Terus menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan. Itulah akibatnya kalau sudah mikirin yang sudah mikirin yang negatif-negatif, mikirin pengalaman-pengalaman, saudara tidak mau ganti fokus, yang diberikan persoalan, lama-lama tertekan. Meskipun begitu harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Mengingat apa ya? Mengingat kasih karunia Tuhan tadi. Waspadai ketika saudara hidupnya hanya berfokus pada masalah. Saudara, orang yang fokusnya pada masalah kemana-mana ngomongin masalah. Jadi kata-katanya selalu kelihatan. Kedengarannya, aduh, komplain masalah. Saudara pernah ketemu orang seperti itu? Kalau ngomong ketemu sebelum apa-apa, aku loh punya masalah ini, aduh. Ya kan? Orang-orang seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus, itu masalah dari lahir sampai dia hidup itu akan dibawa semua diingat semua masalahnya. Orang yang selalu mengingat masalahnya otomatis dia akan tertekan. Saya tadi katakan orang yang tertekan, stres lama-lama dibiarkan 3 bulan itu bisa jadi depresi. Orang yang depresi itu mengalami mental distortion tadi. Mental distortion artinya saudara selalu melihat negatifnya. Semua negatif. Diajak ke gereja, ngapain ke gereja? Saya pernah lihat orang ke gereja juga pulang dari gereja bertengkar. Diajak doa, ayo berdoa. Ngapain berdoa? Mertua saya suka berdoa akhirnya stres juga. Jadi yang dilihat sisi negatifnya karena sudah terlanjur mengalami mental distortion. Itulah ciri-ciri orang stres, tertekan. Kita semua pernah. Sudah pernah tertekan? Saya pernah tertekan. Sudah pernah tertekan? Puji Tuhan kalau belum. Undangannya kepada kita dari Tuhan Yesus adalah marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sama. Kalau saudara mengingat kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, berarti ada kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Begini, saya punya filosofi dalam hidup saya begini. Dan ini sudah lama. Seberat-beratnya persoalan saudara, seberat-beratnya masalah yang saudara hadapi, seberat-beratnya pergumulan yang saudara sedang hadapi, kalau besok masih bangun, berarti masih ada kasih karunia. Kalau ada kasih karunia, berarti Tuhan masih menyertai kita. Kalau Tuhan masih menyertai kita, maka pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi. Kalau kita sudah dipandang oleh Tuhan tidak sanggup, mungkin tugas hidup kita sudah selesai, saudara akan didatangi oleh malaikat, pulanglah anakku. Bapa menanti. Mungkin kita sudah selesai. Tapi kalau kita hari ini kok masih hidup, tidak pandang persoalan saudara apa saja, hari ini masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, maka berarti Tuhan masih menyertai kita karena kasih-Nya selalu baru. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.